dengan itu ada yang sakit. Sudah sehat semua ya? Sehat. Ada yang sudah masuk hari ini? Ada. Sekarang ibu absen dulu ya. Renata masuk. Hadir, pinter. Falan, pinter. Eca, Devika. Devika kemana? Sakit. Kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh ya. Amin. Fadila, sekali ya hari ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita dan barokah untuk kita semua. Amin. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai listrik statis. Sudah tahu listrik statis itu apa? Tidak. Tapi masih ingat kan pembelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa? Minggu kemarin belajar tentang pewarisan sifat. Masih ingat ya? Kalau pada pagi hari ini kita membahas mengenai listrik statis dengan subbab kita yaitu muatan listrik. Sekarang sebelum kita mulai pelajarannya, silakan diamati gambar yang ada di layar. Di layar kalian melihat gambar apa itu? Petir. Apa? Petir. Mungkin di pikiran kalian banyak pertanyaan ya. Petir itu apa? Terus petir itu mengenai apa? Apa yang menyebabkan petir? Seperti itu ya? Ini ibu kasih kertas, silakan nanti ditulis di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kalian. Ini adalah gambar yang pertama ya. Silakan ditulis. Mungkin di pikiran kalian ada pertanyaan mengenai gambar yang ibu tampilkan itu. Jadi silakan ditulis. 2 pertanyaan saja. Baiklah, ibu akan jelaskan ya. Karena kalian sudah menulis pertanyaan tadi, ibu akan menjelaskan kenapa kita harus belajar listrik statis. Tujuan pembelajaran kita ya. Setelah kalian nanti mendapatkan penjelasan dari Bu Erni dan studi literatur ya, setelah itu kalian bisa mengartikan apa itu yang disebut sebagai listrik statis. Kemudian yang kedua, setelah ini ibu akan menampilkan video. Jadi video nanti yang isinya contoh-contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian menonton video, kalian nanti diharapkan dapat memberikan contoh-contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari selain itu. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati contoh gejala listrik statis, kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Ini ya. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak ada? Oke. Sebelumnya, silakan. Ini ada pretest dari Bu Erni ya. Pretest ini nanti, ini adalah sedikit soal saja, hanya 4 soal saja. Jadi untuk mengetahui kemampuan dasar kalian ya. Nanti ada pretest, kemudian di akhir pembelajaran ya, di pertemuan berikutnya nanti ada post test. Kalau pretest ini kemampuan dasar, nanti kalau post test berarti kemampuan kalian setelah mempelajari bab listrik statis. Ini dikerjakan dulu ya. Sebisanya. Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya sebanyak 3 menit karena soalnya hanya 4 saja ya. 3 menit untuk mengerjakan soal pretest ya. Soal untuk mengetahui kemampuan dasar kalian. Sebelum kalian yang sudah silakan dikumpulkan ya. Yang sudah silakan dikumpulkan. Adalah kemampuan dasar kalian dulu ya. Baiklah, setelah kalian kerjakan pretest, ibu akan menampilkan satu video ya. Ini sebelum
saya putarkan, saya akan memberi penjelasan dulu ya. Setelah video ini saya putar, ya, nanti silakan kalian seperti mengamati gambar yang di depan tadi ya. Jadi nanti kalian mengamati video, kemudian mungkin di kalian itu ada beberapa pertanyaan mungkin ya. Yaitu nanti pertanyaannya ditulis lagi di kertas yang tadi sudah ibu bagikan, ya. Sudah paham ya? Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentang video itu silahkan ditulis di kertas yang sudah ibu bagikan tadi. Sudah siap ya? Nggak boleh rame ya. Silahkan disimak dengan baik-baik. Petir merupakan kilatan cahaya di langit kemudian disusul oleh suara menggelegar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Akibat dari sambaran petir ini bisa jadi sangat membahayakan, guys. Inilah sambaran petir dan share video ini kalau kamu suka. Sudah disimak videonya. Silakan kalian tulis masalah-masalah apa yang muncul di video tadi. Kemudian ya sudah. Setelah itu nanti kita akan membentuk kelompok masing-masing, oke? Ditulis dulu masalah apa, kemudian apa yang ada di pikiran kalian mengenai video tadi, kenapa kok seperti itu, ditulis di lembar itu, ya. Kalau sudah, ibu kasih waktu 2 menit untuk berpindah menuju ke kelompoknya masing-masing. Kelompok yang sudah dibentuk kemarin, ya silakan. Kita ingin membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja, ya. Lembar kerja ini nanti dikerjakan setiap kelompok. Ini kelompok sana. Sebelumnya, ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai listrik statis. Apa sih yang dimaksud dengan listrik statis? Ada yang tahu? Apa? Ya, silakan. Suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Pinter. Jadi listrik statis itu adalah listrik yang sifatnya tetap atau kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu apa? Yang tidak mengalir. Sekarang kita lakukan percobaan sederhana. Kemarin bahan-bahannya sudah dibawa. Sudah untuk kelompok. Sekarang diambil bahan-bahannya yang kemarin ibu kasih tahu ya. Ada penggaris, ada balon, kemudian ada kertas kecil, kemudian sebenarnya itu pakai rambut karena kalian berjilbab, rambutnya diganti dengan kertas tisu. Gak apa-apa ya, bisa. Sekarang silakan kalian mengerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ini bagian bahan ajarnya, mungkin dibuat referensi ya. Bahan ajar nanti bisa dibuat sebagai literatur ya. Dan bangga mengerjakan LKPD-nya. Ya. Mana saja untuk perwakilan ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2, tingkat. Penggaris, kertas kecil, dan tisu. Prosedur kerja: 1. Menggosokkan penggaris dari tisu, lalu tambahkan hasil kertas. Pintar, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Kasih plus untuk kelompok 2. Sekarang siapa yang ingin maju lagi nih kelompoknya? Coba dilihat LKPD-nya tadi. Sama-sama kita lihat di kelompoknya masing-masing. Percobaan yang telah kalian lakukan tadi adalah penggaris sama balon. Itu untuk menunjukkan adanya muatan listrik apa tidak di situ. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dengan penggaris dan berikan alasannya mengapa hal itu bisa terjadi. Setelah penggaris tadi digosok dengan tisu, ya, itu sebenarnya tadi kan digosok dengan rambut karena rambut kalian tertutup oleh hijab. Oleh karena itu rambutnya diganti dengan apa? Kertas tisu. Setelah digosok-gosok, apa yang terjadi dengan penggaris? Kira-kira reaksimu bagaimana kalau penggaris itu digosok dengan tisu? Terasa bagaimana? Panas.
Pintar. Terus setelah panas didekatkan dengan kertas yang kecil-kecil, apa yang terjadi? Kertas kecil akan menempel pada penggaris tersebut. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena elektron dari kertas tisu pindah ke penggaris, menyebabkan penggaris bisa menarik kertas-kertas kecil. Seperti itu jawabannya. Elektron pada tisu berpindah ke penggaris. Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat belajar? Masih. Benar sekali. Jadi tadi ada muatan listrik ya yang mesti ya. Ini muatan listrik itu terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Muatan listrik yang sejenis akan bersifat menolak. Kemudian yang berbeda jenis akan saling tarik. Ini ada soal evaluasi. Soal evaluasi ya. Silakan kalian kerjakan sendiri sebisanya. Oke? Sesuai dengan kemampuan yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Itu mau ada lagi yang kerjakan dulu ya. Ini soal evaluasi ya. Kumpulkan ya kalau sudah ya. Ayo kumpulkan. Baiklah, sebelum pembelajaran kita beri ya, tidak ada salahnya kalau kita refleksi dulu sebentar ya, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tadi kita mempelajari tentang petir juga kan, ada listrik statis, contohnya petir. Kesimpulannya, sebelum hujan badai awan dan kondisi netral, gitu. Ketika hujan badai terjadi apa? Adanya gesekan. Gesekan antara apa dengan apa? Partikel Kita. Terus dengan apa lagi? udara Terus sehingga menyebabkan awan bermuatan listrik. pintar. Karena ada gesekan partikel-partikel yang ada di awan menyebabkan apa? Awan bermuatan Awannya menjadi bermuatan listrik. Karena adanya gesekan tadi. Kemudian elektronnya akan berpindah kemana? Menuju ke bumi. Dan ke bumi itu pun dia akan mencari tempat yang lebih tinggi ya. Kenapa kok mencari tempat yang lebih tinggi? Karena lebih cepat dijangkau. Contohnya apa toh tempat yang lebih tinggi itu? Bangunan, pintar. Apalagi? Gunung, pohon. Terus apa lagi? Gedung, pintar. Terus sekarang kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin amin. Baiklah. Jangan lupa belajar di rumah ya. Jangan lupa belajar untuk materi di pertemuan selanjutnya. Baiklah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam